Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang pengalaman aku saat SD terkait media pembelajaran, mulai dari efek positif, negatif, serta kita nanti akan menganalisis bersama dan juga akan memberikan solusi yang tepat di era zaman sekarang ini. Nah, pertama-tama juga kalian juga harus mengenal aku dari daerah Turen yang dimana ada di daerah Malang serta itu di Malangnya di dan tabelnya yaitu kabupaten. Nah, enggak semua kabupaten itu memiliki SD yang wah minim banget, beda banget sama anak kota ya. Di sini aku juga ada di SD Taman Siswa Turen yang dimana itu SD termasuk SD swasta dan SD unggul di daerah Kabupaten Malang tersebut. Nah juga di SD tersebut juga memiliki fasilitas yang memadai, juga memiliki fasilitas yang lengkap pada saat guru menjelaskan atau ketika guru akan memberikan pembelajaran, dia memiliki sebuah media yang bisa digunakan. Oke, pertama jika mengingat masa SD dahulu, aku merasakan ada beberapa vibes positif ya penggunaan media pembelajaran yang misalnya ketika guru menggunakan gambar atau alat peraga ataupun juga ketika pembelajaran yang ada pembelajaran menggunakan peta. Nah, di situ mungkin menggunakan pembelajaran seperti itu agar murid terasa lebih mudah agar muridku mudah memahami, juga menarik nih. Wah, murid itu akan paham, mudah memahami apa pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, dan juga murid akan lebih semangat. Justru nggak semua murid dan aku pun juga akan merasa semangat ketika belajar, karena tidak hanya mendengar penjelasan juga, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana bentuk dari sebuah yang dijelaskan oleh guru ataupun contoh yang diajarkan oleh guru tersebut. Selain itu, ketika guru menggunakan alat peraga, misalnya ya seperti globe atau benda-benda yang lain, saya bisa lebih memahami lebih bisa memahami konsep dengan jelas ya. Jadi aku juga akan memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi tidak hanya aku melihat saja, tapi kayak oh jantung ini bagiannya ini loh gitu kan. Nah dari situ aku merasakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar dan membuat suasana lebih menyenangkan dan dapat membantu pemahaman terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Namun ketika di sisi lain tersebut, aku juga merasakan efek negatifnya. Mungkin di dalam beberapa pembelajaran teman-teman, guru tuh lebih sering menggunakan metode ceramah, ya kan? Karena pembelajaran dahulu, mungkin kita udah terdidik dengan adanya ceramah dari guru, ya kan? Itu yang membuat media itu terbatas. Sebenarnya media itu sudah disediakan dari sekolah, tetapi guru tuh kadang ada guru tuh yang jadul nih, guru yang jadul itu dapat mungkin anak-anak aku merasa kayak seperti bosan atau boring ketika mendengarkan guru yang menggunakan metode ceramah atau dengan media yang terbatas kayak hanya mengandalkan buku, alat tulis, papan tulis ataupun yang dan lainnya yang tidak mengembangkan bagaimana agar siswa tuh fokus gitu ya. Jadi kayak aku tuh merasa kayak itu cuma nonton gitu kan, ini cuma nonton, ini membosankan banget. Dan aku dan teman-teman juga menjadi kurang aktif, juga kurang cenderung memahami pembelajaran dengan jelas. Nah selain itu sebenarnya teman-teman, dari itu semua kita dapat mengambil solusi bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu sebenarnya tuh sangat penting. Dan pada zaman dahulu, pada zaman kita SD nih, saya SD, itu tuh penggunaan teknologi itu juga minim teman-teman. Karena meskipun di sekolah aku dulu ada televisi, sudah ada LCD, sudah ada proyektor dan lain-lain, tapi guru tuh masih belum bisa menggunakan itu dengan efektif. Biasanya guru tuh hanya menggunakan itu hanya sebagai yaudah pajangan aja, cuma menampilkan beberapa slide atau beberapa materi video, tetapi dia tidak akan menjelaskan. Jika dia udah menjelaskan beberapa materi, udah menjelaskan beberapa video tersebut, dia tidak akan menjelaskan materi itu dengan sempurna. Nah dari situ penggunaan teknologi juga masih sangat minim, ya kan? Bagaimana cara penggunaan dengan baik atau teknologi seperti apa yang akan disampaikan agar murid ini akan merasa menjadi paham, itu bagaimana guru agar
menarik fokusnya seorang siswa itu masih belum bisa. Nah, jadinya belum adanya kurang variasinya media sosial atau media teknologi yang berkembang di daerah zaman tersebut. Nah, teman-temanku semuanya, dari pengalaman tersebut kita dapat kita pahami ya bahwa media pembelajaran itu memiliki peran penting sebenarnya dalam proses pembelajaran. Nah, media itu bukan hanya sebagai alat bantu yang tadi aku sebutkan, tapi juga dapat mempengaruhi motivasi atau minat pemahaman siswa. Jika media itu digunakan dengan menarik atau bervariasi, maka siswa itu juga akan lebih aktif dan mudah memahami sebuah materi. Dan sebaliknya juga, jika media kurang menarik, maka siswa itu cenderung bosan, kurang fokus, ya kan? Oleh karena itu, aku mengambil kasus tersebut karena media pembelajaran di era sekarang pun juga kurang optimal. Guru biasanya sebagai calon guru juga ya, guru tuh biasanya jangan menjadi guru yang cenderung menggunakan metode yang membosankan. Harus juga yang memotivasi, yang memengaruhi siswa juga. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebenarnya, teman-teman. Pertama, mungkin guru juga perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, seperti menggunakan sebuah gambar atau video, lalu kita ada juga alat peraga, dan notabene di kalian itu juga harus memiliki di sekolah tersebut memiliki fasilitas. Misal, jika ada globe, ya gunakan itu dengan maksimal, dengan optimal. Nah, juga yang kedua, mungkin guru juga memanfaatkan teknologi seperti misal PowerPoint, menampilkan video dari video YouTube. Itu sangat-sangat relevan loh teman-teman, bagi siswa, akan menarik minat siswa untuk memahami sebuah materi yang kita jelaskan. Mungkin juga guruku dapat membuat media pembelajaran yang kreatif, misal ada permainan, ada sebuah lagu, kayak gitu-gitu. Terus ada juga pembelajaran tuh juga melibatkan adanya diskusi, di mana tuh ada kelompok. Di situ adanya jadi kegiatan kelompok itu, sehingga siswa itu tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi berperan aktif dalam belajar. Nah, sebagai calon guru, hal ini sangat penting teman-teman, ya teman-teman. Jadi menjadi pelajaran penting, karena bahwa kita tuh harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, yang sesuai dengan porsi kebutuhan siswa. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.